Memang tampaknya Pilpres 2024 ini pasti akan sangat menarik karena memang meskipun masih jauh dari masa pencoblosan ini saling sindir, gimmick-gimmick politik begitu kencang pemirsa. Yang Anda saksikan tadi barusan itulah yang akan saya bahas pemirsa. Gimmick politik bahkan berujung saling sindir. Mulai dari gimmick berjoget atau sebutan gemoy untuk Prabowo Subianto pemirsa. Di studio TV One sudah ada pengamat politik kita Mas Khairul Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya, saya juga akan langsung saja menyapa ini juru bicara dari Prabowo Subianto, Mas Daniel atau Bang Daniel Azhar di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Daniel. Masih di mute nih audionya Mas Daniel. Ya, sambil saya menunggu ya komunikasi saya dengan Mas Daniel, mungkin saya ingin ke Mas Umam terlebih dahulu. Berbeda tidak sih Pilpres 2024 dengan 2019 sebelumnya? Karena sekarang terlihat ini gimmick-gimmick kekinian ini muncul ya. Bahkan dari Prabowo yang sering berjoget tapi disindir oleh Anies. Sebutan gemoy juga disindir oleh beberapa pasangan penantang lainnya. Seperti apa Mas Umam melihatnya? Iya, kalau misal dalam konteks penggunaan narasi, kemudian gimmick, memang ada sejumlah perbedaan. Karena bagaimanapun juga kalau misal dulu di 2019 memang perdebatan publik itu lebih banyak mengarah pada konteks isu identitas. Dan itu pembelahannya begitu kuat. Dan itu menjadi isu yang bukan hanya sekedar isu elit, tetapi juga isu publik yang polarisasi itu betul-betul masuk di dalam konteks masyarakat di akar rumput. Nah sekarang kalau misalnya seperti ini to some extent dalam konteks tertentu ada positifnya, yaitu kemudian meredakan sejumlah ketegangan seperti yang dulu ada. Tetapi di saat yang sama, penggunaan ini cenderung tadi merecehkan demokrasi. Sesuatu yang harusnya kemudian didiskusikan dengan cara-cara yang substantif, tetapi kemudian digeser menjadi hal-hal yang santai, yang lucu. Meskipun dalam konteks politik elektoral, tentu hal itu ternyata dianggap cukup efektif. Karena memang terbukti dari struktur masyarakat politik kita yang didominasi oleh masyarakat yang secara konteks pendidikan relatif berasal dari menengah bawah misalnya, memang gimmick-gimmick itu yang lebih mudah diterima. Nah oleh karena itu bicara tentang gemoy, kemudian bicara tentang sesuatu yang santai, ternyata itu lebih masuk dalam konteks bisa mengarahkan arah preferensi politiknya dibanding misalnya kemudian kita bicara tentang konteks intervensi kekuasaan, bicara kemunduran demokrasi, politisasi penegakan hukum. Dan itu yang tampaknya juga misalnya barangkali dievaluasi misalnya di internal kubu 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud misalnya, yang kemarin pada fase deklarasi awal serangannya begitu masif, tapi sekarang kemudian barangkali dievaluasi, ternyata tidak begitu masuk untuk menggeser basis dukungan yang semula cukup kuat untuk masuk ke mereka. Maka kemudian sekarang mulai bergeser lagi untuk menyanjung Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu ada sisi perbedaan cukup signifikan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan konteks demokrasi itu sebagai sebuah momentum yang memang penuh dengan gagasan, penuh dengan substansi, meskipun dalam konteks elektoral gimmick tidak bisa dilepaskan. Sensasi dan substansi harus dikemas menjadi sebuah orkestrasi yang unik, yang bagus, sehingga kemudian bisa memenangkan basis pemilih loyal di sana. Menjadi hal yang wajar gimmick politik ini, tapi langsung saja ditanggapi oleh Mas Daniel Azhar bahwa ada orang yang tertarik dengan Prabowo karena gimmick-gimmick yang tadi, mulai dari berjoget dengan luwesnya, bahkan sebutan gemoy. Tapi ada juga pihak yang mengkritik kencang, merecehkan demokrasi, sekedar lucu-lucuan. Mana gagasannya, Mas Daniel? Mbak Caca, prinsipnya yang namanya politik itu tentu tidak terlepas dari gimmick politik itu sendiri. Gimmick politik adalah salah satu bahasa entry point untuk menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan dan ide. Tanpa gimmick politik, maka politik itu terasa hambar, politik itu terasa membosankan. Bahkan dalam politik kita selalu percaya bahwasannya dibutuhkan tafsir sastra dan seni dalam berpolitik, karena para ilmuwan sendiri menyebutkan bahwasannya politik itu adalah seni menyampaikan ide, seni menyampaikan gagasan, seni merangkai kebijakan untuk bisa
hidup bersama sebagai komunitas, sebagai bangsa, dan sebagai negara. Nah, oleh sebab itu, bagi kami, gimmick politik yang diproduksi misalnya hari ini, misalnya joget, kemudian gemoy, dan sebagainya, itu adalah entry point untuk menyampaikan gagasan yang lebih besar, supaya kemudian politik kita itu tidak menjemukkan, politik kita itu tidak membosankan. Dan faktanya ketika entry point kita tepat, maka gagasan, ide itu akan sampai dengan baik. Misalnya contoh sederhana saja. Sekarang forum-forum intelektual, forum-forum akademik itu didesain semenarik mungkin dengan gimmick-gimmick tertentu untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat yang luas, yang lebih luas. Dan bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran, politik menggembirakan itu harus dimanifestasikan dengan salah satu menyampaikan ide dan gagasan dengan gembira pula. Jadi jangan sampai kemudian perilaku gembira upaya menggembirakan demokrasi kita itu direduksir dengan sekedar berkelahi dengan berbagai debat-debat kusir yang tanpa makna. Nah, jadi kita sekarang berusaha menggunakan kegembiraan itu sebagai cara untuk memperluas jangkauan. Baik. Sampaikan. Begitu Mbak Jaja. Baik, ditahan dulu Mas Daniel. Sekarang saya sudah ada Bang Mardhani Alisera ini dari tim pemenangan pasangan Anies dan juga Caimin di sini. Boleh dong ditanggapi, kita bahas mengenai gimmicknya Pak Prabowo. Ini cara dari Pak Prabowo membuat suasana kontestasi ini jadi gembira. Ini bukan karena nggak ada gagasan, atau jangan-jangan memang nggak ada gagasan ini menurut Pak Anies ini seperti apa? Yang pertama saya tuh bersyukur bareng Mas Daniel nemani Pak Prabowo 2019 atau 2014 juga. Memang Pak Prabowo sekarang tuh lebih enjoy, lebih nyaman, lebih gembira. Kami bahagia karena kita punya kompetitor yang baik, yang berkualitas. Ya. Terkait dengan gimmick ya bahasa orang Betawi itu lo jual gue beli. Jadi maksudnya masyarakatnya memang lagi pengen bab-bab yang nyantai, yang gembira, dan Pak Prabowo saya sih tidak ngelihat terlalu jauh bahwa ini direkayasa ya. Emang jogetnya gitu, tapi abis itu ada yang mereplikasi dan memviralkan dan lain-lain, itu bab lain ya. Tetapi memang setelah ini harapan kita adalah content is the king, distribution is the king Kong. Lebih penting distribution memang, tapi jangan lupakan kontennya gitu. Ada nggak sih tapi kontennya menurut Bang Mardhani dari Pak Prabowo, atau jangan-jangan sekarang masih gimmick saja ini? Kalau lihat visi misinya sih nanti kita bisa buktikan tanggal 12 di debat. Baik. Gitu ya. Nah ini menarik, ketika saya tanya tadi pertanyaan itu, nanti bisa kita buktikan tanggal 12 di debat, itu artinya sudah 2 minggu kampanye, belum kelihatan ini kontennya. Langsung dong Mas Daniel dijawab, isinya joget-joget aja atau bagaimana? Mbak Caca, Bang Mardhani itu tahu persis track record Pak Prabowo, gagasan besar Pak Prabowo, karena Bang Mardhani publik itu paling rajin mendengarkan gagasan dan ide Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian masih ada yang mempertanyakan Pak Prabowo nggak punya ide, nggak punya gagasan, selama ini tinggal di mana begitu. Jadi saya pikir tidak ada rakyat Indonesia yang mempertanyakan ide dan gagasan Pak Prabowo, karena itu sudah menyatu dan sudah sering didengarkan oleh rakyat Indonesia. Nah sekarang tentu Pak Prabowo menggunakan instrumen yang lebih menarik untuk menyampaikan pesan dan ide-ide besar beliau kepada publik. Jadi kita ingin, tadi sampaikan oleh Bang Mardhani juga, kita ingin misalnya ini menjadi entry point yang bisa menjangkau orang lebih banyak. Baik. Dengan strata pemahaman pendidikan yang berbeda-beda, maka kita butuh instrumen yang tepat untuk menyampaikan ide dan gagasan. Begitu Mbak Caca. Ditahan dulu Mas Daniel, nanti Bang Mardhani akan
tanggapi, tinggal di mana ya? Oke, langsung lah di mana? Ngelihat nggak Pak Prabowo ketika joget? Mungkin ada visi dan misinya. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Mardhani, nyampe ke kupingnya Pak Prabowo sindirin Pak Anies soal joget-joget dan juga gagasan. Ini gimana tanggapannya? Namanya di era informasi semua nyampe. Jangankan seorang Mas Anies, seorang biasa pun ketika tweetnya bagus dia akan viral ya. Jadi saya membaca Indonesia paradoksnya Pak Prabowo. Tajam, luar biasa. Tapi itu kan dulu waktu sebelum 2019. Setelah 2019 beliau kan bergabung dengan Pak Jokowi. Dan nyuwun sewu, pokoknya kita terusin Pak Jokowi. Pokoknya kita Pak Jokowi. Pokoknya apa-apa Pak Jokowi. Jadi memang kadang-kadang orang bingung gitu loh. Mana gagasan orisinalnya. Mana 7% pertumbuhan ekonomi seperti apa. Gimana meningkatkan PISA skor masyarakat. Gimana biar BPJS menjadi lebih optimal. Gimana biar kita tidak rentan kekuatan pangan. Nah itu yang mungkin ditunggu publik. Nah karena belum keluar kita tunggu saat 12 Desember gitu. Oke, mungkin Bang boleh ditanggapi Mas Umam. Benar nggak sih kalau untuk Pak Prabowo belum kelihatan kontennya? Ataukah jangan-jangan Pak Anies terlalu konten ya kaku juga ini? Bagaimana? Iya, Pak Prabowo sebenarnya dalam konteks Pilpres 2024 itu dimenangkan oleh posisinya sebagai bagian dari incumbent yang saat ini menjadi ruling power, Mbak. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita ikuti ranah percakapan publik yang melibatkan aktor bernama Prabowo, itu nomor satu memang gemoy. Yang nomor dua itu terkait dengan susu yang sering dia jual sebagai bagian dari apa yang ditawarkan dalam konteks kesejahteraan publik nanti ketika dia terpilih. Lalu kemudian isu-isu terkait dengan konteks isu strategis kebijakan publik itu secara tidak langsung dia dianggap sebagai capres yang konsisten melanjutkan agenda-agenda Pak Jokowi. Harusnya kan ada dua, yaitu Mas Ganjar, yang kedua Pak Prabowo. Tetapi dengan kemarin situasi dinamika pasca tanggal 25 Oktober misalnya, Gibran dideklarasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, situasinya kemudian terjadi pergolakan luar biasa di mana kemudian PDIP yang semula itu adalah frontliner dari pemerintahan Jokowi, tiba-tiba menjadi elemen yang lebih perubahan dibanding koalisi perubahannya Pak Mardhani. Nah itu yang kemudian menempatkan akhirnya mengokohkan posisi dari Pak Prabowo seolah yang konsisten melanjutkan agenda gagasan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi adalah Prabowo. Nah oleh karena itu di dalam konteks ini ada sisi keuntungan yang dimiliki oleh Pak Prabowo meskipun lagi-lagi ya kalau misal ada situasi di mana gimmick terlalu kuat, sensasi terlalu kuat, tetapi kemudian kalau tidak diimbangi dengan substansi dan kemudian dijustifikasi, dikonfirmasi, mungkin dalam debat atau dalam beberapa kesempatan terjadi slip of tongue, kita tentu tidak berharap pada asam sulfat yang kedua dan lain sebagainya. Kalau misal kemudian itu tidak terjadi, itu berpotensi mendegradasi elektabilitas secara signifikan. Kenapa? Karena ada kesalahan sedikit saja, itu berpotensi digoreng habis oleh rival-rival politik yang akan dilakukan momentum hari itu sampai di pencoblosan nanti. Oke, ditanggapi dong Mas Daniel. Iya, tadi saya sebutkan gagasan Pak Prabowo itu sudah banyak kita jelaskan, dan bahkan Pak Prabowo sendiri sudah menjelaskan banyak hal melalui aksi kebijakan yang beliau lakukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita konsisten ingin melanjutkan program dan kebijakan Pak Prabowo, itu yang benar. Jadi memang Pak Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan Pak Joko Widodo ingin melanjutkan program-program baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Bukan hanya program-program baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo juga berkomitmen melanjutkan warisan kebijakan yang baik dari Presiden SBY, Presiden Megawati, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, sampai Presiden Soekarno. Artinya legasi-legasi baik dan kebaikan yang mereka berikan untuk Indonesia itu harus dilanjutkan. Bila ada yang harus diperbaiki, yang harus disempurnakan, pasti. Misalnya ya, kami konsisten ingin mendorong dan ikut menjadi bagian dari 76 negara
yang secara konsisten memberikan makanan gratis untuk anak sekolah. Nah, Pak Prabowo ingin menjadi Indonesia ingin menjadi negara ke-77 yang memberikan makan gratis untuk anak sekolah kita di Indonesia pada 2024 nanti. Ada 82 juta lebih anak-anak sekolah kita yang akan mendapat makanan gratis, dan itu ada makan siang gratis, dan itu akan membantu perbaikan gizi, dan itu akan membantu proses pembangunan ekonomi, terutama di sisi UMKM, pertanian dan sebagainya. Banyak lagi program-program yang ingin kita dorong sebagai bagian dari perbaikan. Misalnya kita ingin pastikan sekolah-sekolah unggul itu semakin tumbuh dan banyak di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kita juga ingin pastikan misalnya guru-guru kita itu mendapatkan gaji yang layak, tidak gaji-gaji yang tidak layak seperti beberapa waktu yang lampau. Dan ini secara konsisten ingin didorong Pak Prabowo. Guru-guru harus ditempatkan pada posisi yang terhormat sebagai bagian dari masa depan, perancangan masa depan di 2045 nanti yang kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Termasuk misalnya Pak Prabowo konsisten memang ingin melanjutkan IKN. Kenapa IKN ingin kita lanjutkan? Karena itu memang adalah tanggung jawab sejarah yang dulu sebenarnya ingin dimulai oleh Bung Karno, bahkan sampai Presiden SBY terakhir juga berencana memindahkan ibu kota negara. Baru kemudian Pak Jokowi memulai prosesnya itu. Nah, Pak Prabowo tidak ingin menghentikan proses yang sudah dimulai. A billion step began with one step. One step-nya sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan tentu Pak Prabowo ingin melanjutkan next step-nya. Oke. Ditahan dulu Bang Daniel. Karena memang ini muaranya adalah kritik yang ditujukan dari Pak Anies ya terkait joget-joget atau gimmick politik. Nanti saya akan tanya ke Bang Mardhani. Sebenarnya takut nggak sih Pak Anies dengan gimmick ini? Karena dengan gimmick ini yang juga dikritik jadi diperbincangkan. Atau mungkin Pak Anies punya gimmick tidak sih? Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabarnya Malam. Bang Mardhani sebenarnya takut tidak sih dengan gimmicknya Pak Prabowo mulai dari joget, gemoy. Jangan-jangan Pak Anies ini nggak punya gimmick tantangan itu bagaimana? Mas Anies itu genuine ya. Original dan punya saya mengatakan misi mulia menjadi pendidik. Pada dasarnya beliau bukan politisi, beliau pendidik. Makanya beliau bikin Indonesia Mengajar, di DKI juga perhatian kepada pendidikan. Jadi ketika dia maju pilkada 2017 atau maju pilpres sekarang, tetap karakter pendidiknya ada. Jadi gimmick pun harus gimmick yang mengandung unsur pendidikan. Waktu di pilkada DKI ada tweet jahat tuh, itu gimmick juga. Yang banyak tweet-tweet jahat, Mas Anies mampu meresponnya dengan kecerdasan yang buat saya sangat luar biasa. Jadi bersahaja. Priai maksudnya gitu ya? Iya, pokoknya ada yang menyerang, terus dijawabnya dengan penuh santun dan kena kontennya. Kalau kita dengar Mas Anies, kita tidak sedang kampanye. Kita sedang mendengarkan sebuah narasi indah betapa Indonesia adil makmur untuk semua itu sesuatu yang nyata. Contoh ketika Mas Anies bicara keadilan, dipanggil kepala dinas jalan raya segala macam. Ayo coba bagaimana keadilan ditegakkan di jalanan. Orang bingung kan. Tapi kita bahas apa alat transportasi yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Bukan roda 2, bukan roda 4, kaki. Karena itu trotoar diperbesar. Habis itu apa? Public transport, jalanan. Habis itu sepeda baru. Nah itu sesuatu yang buat kami gimmicknya tuh gimmick yang mendidik gitu loh. Gimmick yang ketika disampaikan itu bukan sesuatu menggembirakan wajib. Tapi gembira, tapi tidak mendidik, tidak menyelesaikan masalah. Bang Daniel, gimmicknya Pak Prabowo ini gimmick mendidik nggak sih? Masih di mute? Masih di mute Mas Daniel? Oh terputus, nanti ya, ditanggapi nanti ya. Mungkin sekarang saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Iya. Oke.
pertanyaan mengenai mendidik atau tidak gimmick Pak Prabowo nanti dijawab oleh Mas Daniel. Tapi sekarang saya mau tanya, segmentasi majority atau mayoritas masyarakat Indonesia lebih suka gimmick yang joget gemoy atau gimmick ala dosen seperti Pak Anies sebenarnya? Nah itu. Tentu kalau Kunciannya di misal sana. instrumen pertanyaannya itu seperti itu, mungkin pasti harus butuh disurvei dulu. Tetapi kalau misal kita melihat tadi bagian dari konteks struktur masyarakat politik kita yang memang berasal dari lebih banyak ya, didominasi oleh mereka yang secara pendidikan memang lebih banyak menengah bawah, itu memang kemudian seringkali isu-isu elit itu tidak begitu nyambung, tidak begitu nyantol. Bicara tentang konteks kebijakan publik terkait dengan konteks tadi ya, politisasi penegakan hukum, bagaimana kemudian penguatan KPK dan lain sebagainya, kemunduran demokrasi, itu relatif kurang begitu masuk dalam konteks keseharian dialog mereka. Nah oleh karena itu mungkin barangkali itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi di internal tim Pak Prabowo yang sudah pernah masuk 3 kali, bahkan ini yang keempat dalam konteks Pilpres, di mana ada pergeseran signifikan, ada shifting persepsi masyarakat yang dulu Pak Prabowo dianggap sebagai figur yang tegas, yang seolah kemudian militeristik gitu, sekarang dianggap sebagai sosok yang penuh dengan cheerful gitu, sesuatu yang barangkali itu sangat berbeda. Baik. Nah, tetapi di saat yang sama, Mas Anies itu punya kekuatan di dalam konteks argumen, narasi, dan di dalam konteks debat, ini adalah kandangnya. Baik. Maka debat nanti barangkali akan dimanfaatkan oleh Mas Anies untuk menjawab tadi itu, terutama kalau misal ada sisi-sisi lemah dari rival-rival politik yang lain, kompetitor yang lain, untuk kemudian dieksplorasi lebih detail sebagai bagian dari upaya penguatan elektabilitasnya. Mas Daniel sekarang boleh dijawab, meskipun memang Pak Prabowo punya konten, visi dan misi, kalau ada sebagian pihak mengatakan gimmicknya Pak Prabowo kurang mendidik, itu seperti apa Anda menjawabnya? Mbak Caca, ya, semuanya bersepakat tidak ada permasalahan dengan masalah gimmick. Yang ada adalah sekarang itu permasalahan muncul ketika ada gimmick yang laku, ada gimmick yang tidak laku. Itu sekarang yang muncul. Gimmicknya Pak Prabowo itu laku banget gitu loh. Nah itu yang kemudian jadi pihak lain yang gimmicknya tidak laku itu kemudian berkecewa gitu, kecewa dengan sangat. Kemudian ya bilang gimmick orang lain itu tidak mendidik dan tidak pantas. Nah itu hal yang wajar dan kami memaklumi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Caca, yang harus dipahami adalah Pak Prabowo sangat paham betul bahwasannya politik kita itu membutuhkan entry point yang menarik. Entry point yang menarik itu apa? Misalnya begini ya, dalam sejarah kita misalnya, sejarah masuknya Islam, dakwah Islam di tanah Jawa misalnya. Para wali songo kita itu menggunakan instrumen wayang, instrumen drama, instrumen seni yang eksis di tengah masyarakat. Itu untuk menyampaikan pesan dakwah pada saat itu. Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pun demikian dengan Pak Prabowo pada hari ini, menggunakan instrumen-instrumen seni untuk menyampaikan ide dan gagasan politiknya. Nah, bedanya itu menjadi permasalahan ketika punya gimmick orang lain itu tidak laku. Dan gimmick Pak Prabowo itu laku banget gitu loh. Bang Mardhani, jadi gimmicknya Pak Anies gak laku nih. Jawab dong Bang Mardhani. Tadi cerita tentang Wali Songo, memang gunakan seni tapi ada konten edukasinya, jelas. Wayangan itu dalam sekali edukasinya gitu loh. Joget-jogetnya kalau kita lihat seni tari itu ada filosofinya gitu loh. Lihat seni tari Jawa, Bali, beda dengan gimmick. Kalau gimmick ditanya, apa tuh gini-gini apa artinya? Monggo dijelaskan gitu, monggo dijelaskan. Tapi memang cheerful. Lagi-lagi ini bukan bab tentang ayo kita bikin gimmick. Kami memandang lagi-lagi demokrasi ini perlu naik kelas. Pemilu kita jadi bagian dari civic education, pendidikan publik, sehingga uang yang kita berikan itu membuat peradaban kita naik, jangan malah turun. Mungkin Mas Umam di sini. Ini gimmick ini memang
trennya itu begitu meningkat di 2024. Dari masing-masing ini punya konsultan politik tidak sih bahwa ini memang diinginkan oleh pemilih sekarang? Mengingat ya milenial yang kemudian jadi sasaran seperti apa? Iya, memang masing-masing pasangan capres-cawapres harus mengevaluasi strategi pendekatan. Tentu dengan 2 bulan berjalan ini itu sudah bisa mulai terlihat apakah yang dilakukan itu cukup produktif atau tidak untuk menaikkan atau setidaknya tidak menggerus basis pemilih loyalnya. Maka terkait dengan konteks gimmick ada baiknya untuk difikirkan sebagai sebuah sekedar pengimbang ketika kemudian memiliki basis substansi yang kuat. Tetapi tadi ada argumen yang terkait dengan konteks wayang kemudian bisa ditransfer dengan baik kepada masyarakat sehingga bisa menggeser persepsi, bisa menggeser arah preferensi politik dari masyarakat yang ditarget sebagai pemilihnya nanti. Maka di level itu cukup penting untuk dipertimbangkan, tetapi sekali lagi nanti di debat adalah bagian dari bentuk pembuktian apakah kemudian gimmick itu masih relevan atau tidak. Kalau misal secara substansi ternyata zero, ternyata ada cukup banyak titik lemahnya, maka gimmick yang sekarang barangkali menjadi raja, that will be meaningless. Tidak lagi berarti. Oke, apa jangan-jangan nanti ketika debat gimmick ini malah justru dipertahankan alih-alih sebelum sampaikan visi dan misi. Berjoget dulu Pak Prabowo, Mas Daniel. Mbak Caca, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani, joget yang dibuat Pak Prabowo itu penuh makna loh. Itu joget Gatot Koco namanya. Joget Gatot Koco berangkat dari Ramayana. Beliau menggambarkan itu ada kekuatan, ada kehebatan di situ, ada daya daya tangguh dan sebagainya. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo melalui gimmick itu. Dan itu menjadi entry point untuk Indonesia Maju. Indonesia Maju itu adalah Indonesia yang kuat, Indonesia yang gembira, Indonesia yang bisa merangkul semua pihak dan bersatu seperti lakonnya Gatot Koco itu loh. Begitu loh kira-kira. Ya, terakhir dari Bang Mardhani, mengingat karena ditantang gimmicknya nggak laku, apa jangan-jangan di debat sudah dipikirkan gimmick apa dari Pak Anies? Karena mengingat debat ini kan seluruh masyarakat Indonesia akan menonton, seperti apa? Joget juga nggak? Lagi-lagi kami tetap ingin konsisten. Ini adalah bagian dari pendidikan politik yang mahal. Ketika 50% lebih masyarakat Indonesia melihat dan yang ditonton itu nanti akan orang nomor 1 yang kalau bahasa Obama itu begini, kita ini standar moralnya lebih tinggi dibanding orang lain gitu loh. Yang orang lain boleh, kami itu nggak boleh karena kami itu penjaga moral. Sehingga itu yang sedang dijaga oleh Mas Anies Baswedan. Begitu. Oke, terima kasih Bang Mardhani, terima kasih Mas Daniel, terima kasih juga kepada Mas Khairul Umam di sini. Kita tunggu pemirsa sekiranya nanti masih akan ada gimmick-gimmick sampai nanti debat perdana tanggal 12 atau jangan-jangan gimmick dari masing-masing capres juga akan ada. Ya mengingat mereka maulah diperbincangkan pasca debat pemirsa.